Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu, Tiang Siti Saadah, mengajar di MTS Thohir Yasin Lendang Nangka. Jadi Tiang minta waktunya Niki untuk sebentar kita wawancara sedikit terkait permasalahan permasalahan yang kami temukan selama mengajar. Sebelum kita mulai Bu, mungkin kami mohon mungkin Ibu bisa menceritakan ke kami latar belakang pendidikan Ibu, kemudian sekarang mengajar di mana. Sila Bu. Saya Baik Marwati, pendidikan terakhir saja dah ya. Pendidikan terakhir atau mulai dari S1, memang saya jurusan biologi di FKIP Unram, Universitas Mataram. Dan melanjutkan S2-nya di Unram juga, yaitu Magister Administrasi Pendidikan. Sekarang saya jadi pengawas madrasah di wilayah KKMTS Mas Bagi Peringasela. Ya, termasuk di sana kan di madrasahnya, Madrasah Banat ya. Banat Thohir Yasin ya. Yang Thohir Yasinnya Bu. Iya, Banatnya atau Baninnya? Baninnya Bu. Oh iya. Kebetulan iya, ngajar. saya kan pengawas pembinanya di sana. Kebetulan ngajar juga yang di Banatnya. Mungkin itu saja sedikit ya. Apa namanya? Perkenalan. Pendidikan terakhir terkait tugas saya tadi ya. Ya. Iya Ibu, karena waktu kita langsung mulai Ibu. Ada beberapa hal yang mau Tiang tanyakan. Yang pertama terkait masalah motivasi belajar siswa. Tiang menemukan di sini ternyata motivasi belajar siswa itu masih rendah. Mungkin mohon tanggapan Ibu bagaimana terkait masalah motivasi siswa yang masih rendah yang kami temukan di sini. Terima kasih Bu, silahkan. Ya. Terkait motivasi siswa, khususnya di sana ya, di Thohir Yasinnya, di madrasahnya maksudnya ya. Saya rasa memang kalau kita bicara motivasi, baik Ibu, Niki ada beberapa permasalahan yang temukan di madrasah tempat yang mengajar. Salah satu di antaranya rendahnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPA. Nah, mungkin Ibu bisa beri tanggapan tentang rendahnya motivasi belajar IPA di sekolah Tiang Niki. Khusus IPA Bu. Tentang IPA ya? Khusus tentang IPA? Ya, halo? Khusus tentang IPA Bu. Khusus tentang IPA. Oke Pak. Ya. Saya coba jawab masalah rendahnya motivasi belajar di IPA ini. Karena saya juga belum melakukan penelitian yang khusus tentang ini, jadi ya mungkin dari membaca ya, kemudian pengalaman mengamati di beberapa madrasah selama saya menjadi pengawas. Apa rendah? Mungkin yang pertama faktor support juga ya, support di keluarga khususnya, support dari orang tua wali dan orang-orang sekelilingnya. Dan yang lebih khusus mungkin siswa belum belum tahu manfaatnya. Manfaat mempelajari IPA itu apa? Terus kedepannya ya terkait sama masa depan mungkin atau pekerjaan. Nah mungkin itu yang belum siswa pahami, sehingga mereka apa istilahnya ya tidak punya gambaran kalau mempelajari IPA itu untuk apa sih mempelajari IPA. Nah mungkin itu kalau khusus di IPA ya. Makanya kalau guru IPA mestinya kan ada kan di KD, kalau dulu di
sebelum K13 ya, KTSP itu saya rasa ada dulu ya di kelas 7 itu khususnya MTS, khusus bagaimana tentang IPA ini, manfaatnya apa ya, kegunaan pelajar IPA itu apa. Kalau dulu ada seperti itu. Nah sekarang saya kurang jelas apa masih ada itu ya. Nah mungkin dari sana kita bisa memberikan gambarannya, sebagai guru kita bisa memberikan gambaran kepada siswa untuk apa sih kita belajar IPA. Nah, kita akan mensupport anak sudah paham manfaatnya. Saya rasa anak-anak akan termotivasi untuk belajar IPA. Mungkin itu saja untuk yang pertama ya, pertanyaan pertama. Ya Bu, soalnya di kelas juga sering saya temukan anak-anak ketika ditanya waktu belajar IPA, ngapain sih kita belajar IPA Bu? Soalnya cita-cita saya mau jadi guru ngaji, katanya Bu. Nah, seperti itu kan. Ya. Jadi mestinya kita harus bisa memberikan dia gambaran. Karena mempelajari IPA itu bukan hanya untuk jadi guru ya. Karena banyak sekali manfaat mempelajari IPA. Penerapannya di lingkungan itu seperti apa? Nah, itu mungkin yang lebih ditekankan ya. Ya. Oke. Selanjutnya. Pertanyaan berikutnya. Selanjutnya Bu, siswa kan di sini juga saya temukan ternyata kemampuan literasinya itu atau semangat untuk literasi sainsnya itu masih kurang Bu. Mungkin Ibu bisa bertanggapan, literasi dan numerasinya juga masih rendah juga di sini. Jadi kadang dikasih soal-soal berhitung, baru lihat angkanya saja sudah pusing Bu. Belum mencoba sudah pusing duluan. Berarti harus digabung ini ya, motivasi, kurangnya literasi, sains sama numerasi ya. Oke. Untuk literasi sains, saya rasa juga ini kan terkait sama daya tarik siswa untuk mempelajari sains maksudnya kan. Nah, yang ini juga sebenarnya harus butuh penelitian ya. Cuman kita juga termasuk saya belum meneliti masalah itu ya. Tapi dari artikel jurnal yang pernah saya baca, di sini kenapa rendah literasi sains itu, ada beberapa masalah atau faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, di pembelajaran ini khususnya ya, pemilihan buku ajar, kemudian miskonsepsi, kemudian yang ketiga pembelajaran yang tidak kontekstual, dan bahkan ada peserta didik yang kurang kemampuan membaca. Nah, ini mungkin faktor dari guru ini yang lebih berperan di sini. Pemilihan buku ajar. Saya rasa guru juga harus punya keterampilan memilih buku ajar. Bagaimana buku ajar yang tepat untuk mempelajari IPA atau sains ya, yang menarik, yang sesuai dengan konteks atau konten materi itu. Pemilihan buku ajar ini Bu ya, yang pertama. Jadi ini mungkin guru harus bisa betul-betul memilih buku ajar yang tepat sebagai referensi maksudnya ya, untuk mendukung buku ajar yang utama yang disiapkan oleh pemerintah. Ini yang terjadi. Jadi saya tidak terpisah ketika guru mengajar, ada beberapa malah lumayan banyak konsep-konsep yang apa namanya ya, yang tidak pas dari guru sendiri. Nah, di sana sangat itu sangat apa namanya, sangat tidak baik ya, karena pengaruhnya dibawa oleh siswa selanjutnya sampai dia di sekolah lanjutan. Kalau sekali kita memberikan konsep yang salah, kadang-kadang itu sangat melekat di apa namanya, memori siswa ya. Nah, itu faktor yang kedua.
Kemudian pembelajaran yang tidak kontekstual seperti saya katakan tadi. Jadi guru IPA itu kadang-kadang hanya memberikan teori-teori dengan menjelaskan, tidak menerapkan model-model pembelajaran yang kontekstual, sehingga pembelajaran IPA itu seolah-olah abstrak, tidak nyata, tidak bisa diamati langsung oleh siswa. Padahal maksud saya ya, sains itu sangat-sangat dekat sama lingkungan, sangat dekat sama masyarakat. Nah, itulah perlunya pembelajaran yang kontekstual, bagaimana sains itu bisa diterapkan di lingkungan masyarakat. Itu maksudnya yang kontekstual, yang terkait sama kehidupan sehari-hari. Langsung jelas. Ya. Kemampuan membaca peserta didik ya, Mas, ada yang kita temukan masih kurang ya. Karena di sains itu kan banyak istilah biasa ya, banyak istilah seperti istilah di apa namanya itu nama-nama ilmiah. Apalagi di biologi, Bu. Nama-nama ilmiah organ-organ tubuh, tumbuhan, hewan dan sebagainya kan banyak sekali ya nama-nama istilah asing yang ada di sana. Nah itu juga mempengaruhi ya rendahnya literasi sains ini. Kemudian numerasi. Nah numerasi itu kan terkait sama kemampuan matematika ya, kemampuan bersama dengan matematika. Karena numerasi itu adalah kemampuan berpikir dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks. Nah, ini juga penerapannya di sini. Kalau numerasi itu penerapan matematika itu ya. Jadi bagaimana? Jadi matematika itu bukan hanya teoritis saja, bukan hanya dibutuhkan ketika ulangan, ketika menjawab soal ulangan, tapi numerasi itu juga sangat-sangat dekat sama kehidupan sehari-hari. Misalnya bagaimana anak-anak bisa menghitung waktu yang ditempuh pulang pergi dari sekolah misalnya ya, atau ke pasar sehingga kecepatannya berapa, kemudian berapa pedagang yang dia lewati kalau melewati pasar misalnya ya, seperti itu. Dan juga ketika dia bekerja nanti terkait pada lapangan kerja, bagaimana dia mengolah data ya, terkait sama pendataan dan sebagainya ya. Jadi itu intinya numerasi lemah juga seperti tadi, karena guru ketika memberikan pelajaran numerasi tidak kontekstual juga, hanya apa namanya keterampilan berhitung yang abstrak, yang abstrak, tidak terkait sama penerapannya di kesehari-hari itu. Nah, saya rasa itu yang berpengaruh pada siswa, sehingga siswa juga akhirnya kurang kemampuannya di sana. Ya, seperti itu ya tentang sains dan numerasi. Maaf Bu, tadi baterai saya habis tiang cas, mau habis tiang cas sebentar. Oh iya ya. Iya. Oke, sambil dicas. Ya. Selanjutnya Bu, terkait masalah model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik karakteristik materi dan siswa Bu. Sudah ada lagi pertanyaannya? Ini ke Bu, masalah pentingnya pemahaman dan pemanfaatan model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Selama ini kan saya gitu ya, cenderung monoton ngajarnya Bu. Jadi belum, karena salah satunya belum terlalu paham model pembelajaran ini ke. Oke. Nah, ini juga salah satu kekurangan dari beberapa guru ya. Jadi ketika kita supervisi kelas, saya pribadi jarang sekali ada guru yang bisa menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif.
yang direkomendasikan pada ke-13 ada 4 kan? Ibu tahu nggak ada 4 model pembelajaran yang direkomendasikan, artinya yang ya paling tidak diharuskan lah bisa kita terapkan ya, diutamakan itu penerapannya ya. Nah, yang pertama ada VJBL, Project Based Learning, kemudian PBL, Problem Based Learning, berbasis masalah, yang PJBL tadi berbasis project kan. Kemudian yang DL, Discovery Learning, itu penyingkapan. Kemudian yang terakhir keempat Inquiry. Nah, itu yang sangat diutamakan, harus diterapkan ketika kita mengajar di kelas. Itu tuntutan dari ke-13 itu. Itulah perbedaan dari KTSP ya. Scientific itu sudah include dia yang 4 itu. Nah, guru-guru itu sangat-sangat jarang menerapkan itu. Ya, guru hanya tetap penampilannya konvensional, cuman satu arah, tidak melibatkan banyak siswa untuk berbuat di sana. Nah, yang 4 model itu kita hanya fasilitator sebagai guru. Jadi siswa yang lebih banyak berperan di sana ya. Nah, apa tadi terkait materi sama karakteristik tadi ya? Karakteristik Coba diulang soalnya. Tadi pemahaman guru terhadap model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik keterkaitan terhadap karakteristik siswa dan materi. Selama ini kan saya contohnya Bu cenderung ngajarnya itu ceramah, jadi jarang yang berarti maksudnya pemahaman guru yang masih rendah terhadap model pembelajaran itu ya. Nah, inilah makanya ya, berangkat dari menyusun buku kerja khususnya RPP. Kan kebanyakan guru copy paste saja. Jarang menyusun sendiri ya RPP itu. Kan sebelum kita menyusun RPP kan kita analisa dulu KIKD-nya, indikatornya. Nah, dari sana kita akan tahu karakter dari materi itu seperti apa. Apa sih maunya materi ini? Tujuan pembelajarannya apa? Apa yang akan dicapai? Dan untuk mencapai itu tekniknya apa? Metodenya apa? Nah, itulah di sanalah kita baru menentukan, oh materi ini dia akan cocok dengan model pembelajaran ini. Apakah PJBL, apakah PBL tadi, DL, atau Inquiry itu. Yang 4 itu kita pilih ya, oh mana sih cocok nggak sama ini? Cocoknya sama apa sih materi ini? Nah, seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya harus dianalisa sebelum menyusun RPP itu. Karena tidak semua materi cocok pada model yang sama. Masing-masing materi punya karakteristik sendiri ya. Nah, itu yang kita analisa. Nah, kemudian terkait sama karakteristik peserta didik itu sangat penting juga, karena tidak semua siswa siap ketika kita ajak memakai model pembelajaran tersebut. Jadi kita harus baca dulu, kita analisa kemampuan dari siswa itu. Oh, siswa ini bisa nggak kita ajak inquiry? Bisa nggak kita ajak problem learning? Nah, seperti itu. Nah, itu memang butuh waktu ya. Karena selama ini siswa belum kita latih. Guru itu sangat jarang melatih siswa, mengajak siswa belajar dengan model-model pembelajaran yang tadi. Kan cuma menjelaskan begitu terus kan, diskusi saja jarang, apalagi yang seperti tadi ya. Jadi project planning itu kita mengajak siswa membuat sebuah apa namanya ya, ada masalah kita suguhkan, kemudian anak mengerjakan, ada jadwalnya ya, kita susun jadwalnya, kemudian kita monitoring, kemudian kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu ada produk. Itu ciri project ya. Hasil akhirnya itu produk. Produk itu macam-macam, bisa poster lah, bisa makalah ya, bisa apa istilahnya? Artikel misalnya ya. Yang jelas project based learning itu ending atau hasil akhirnya itu ada produknya. Nah, kalau problem based learning itu hasil akhirnya ada laporan. Di sana ada analisis data kalau problem based learning. Sama-sama dia berbasis masalah di sana ya. Nah, kemudian kalau yang DL
tadi discovery learning itu di sana yang menonjol di sana kalau tidak salah ada penyingkapan atau apa istilahnya ya, mengungkap sebuah fakta terhadap sebuah masalah, yaitu discovery. Discovery itu pengungkapan, penyingkapan artinya ya. Kemudian inquiry itu lebih ke penelitian dia. Beda dengan kalau PBL tadi penyelidikan, kalau yang inquiry penelitian. Jadi kita mengajak anak-anak meneliti secara ya skala kecil lah, penelitian sederhana seperti itu ya kalau inquiry itu. Nah itu yang sangat belum dikerjakan ya. Saya paling tidak mengajak anak ke lab kan, ada praktik ya, ada praktik. Nah itu saya rasa sudah masuk di PBL sama inquiry bisa masuk di sana. Terima kasih Bu. Cuman juga sangat jarang ya, karena banyak madrasah yang belum punya lab kan. Sama ya. Bu, di sini juga belum ada. Oke, ya seperti itu mungkin ya. Ya, Ya. jadi fasilitas ya, lab yang kurang mendukung, alat-alat juga yang sangat kurang. Tapi guru harus kreatif dan inovatif. Tidak mesti harus memakai alat-alat yang bagus, yang canggih. Guru yang bisa mendesain sendiri alat-alat yang sederhana ya. Tidak harus tergantung sama alat yang dibeli yang mahal-mahal seperti itu ya. Harus kreatif dan inovatif gurunya. Ya, rasa itu mungkin tentang model pembelajaran ya. Selanjutnya Bu, bagaimana kita menerapkan pembelajaran yang bersifat HOTS ke siswa, yang HOTS, karena selama ini kan dari pembelajaran maupun dari evaluasi saya sering tuh cenderung ke MODS yang atau yang LOTS, yang low order thinking skill. Kalau yang ya high ordernya agak kurang Bu. Mohon. Oke. Pembelajaran HOT ini kan salah satu ciri pembelajaran abad 21 ya, selain literasi, selain C4 ya. HOT salah satu ciri dari pembelajaran abad 21. HOT itu high order thinking. Ini artinya kita melatih anak berpikir tingkat tinggi. Nah, ciri utama yang ada di HOT ini adalah ada proses analisa, analisis. Nah, kalau kita bicara analisis, berarti kita harus mengajak anak, menghadapkan anak kepada sebuah fenomena. Fenomena itu bisa berupa masalah seperti tadi ya di PJBL, PBL, berbasis masalah. Jadi kita mengajukan atau menyuguhkan sebuah masalah ke anak untuk dicari solusinya, pemecahannya seperti apa. Masalah itu ya tentu saja kita kaitkan sama tujuan pembelajaran kan, materinya. Apa sih maunya di sini? Misalnya kita di IPA itu mau tahu tentang pencemaran lingkungan misalnya kan. Nah, itu kan kita kasih dia masalah seperti itu. Nah, kalau kita bicara HOT ya, pembelajaran HOT juga terkait sama model pembelajaran dan media. Ini enggak bisa terpisah. Nah, ini juga yang sangat kurang di guru-guru. Karena ciri khas dari HOT atau K13 selain model pembelajaran tadi itu media, mengamati kan, pengamatan itu tahap pengamatan yang salah satu yang diamati siswa itu adalah media. Media seperti slide, itu slide itu media, sesuatu yang memberikan informasi terkait materi pembelajaran kepada siswa, itulah media. Nah, media itu salah satu yang diamati oleh siswa. Nah, itulah bagaimana cara penerapan HOT itu. Salah satunya kita harus bawa media. Kemudian model pembelajaran itu kita utamakan yang 4 tadi. Kita pakai, bukan kita menjelaskan saja. Jadi guru itu hanya fasilitator, guru itu hanya merancang, guru itu hanya mengarahkan siswa.
Nah, nanti yang media selain slide misalnya dipunyai oleh guru ya. LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, itu bahasa dulunya itu LKS ya. Nah, itulah yang menuntun anak untuk melakukan aktivitas pembelajaran itu. Nah, ketika kita PBL misalnya, apa yang harus dilaksanakan ketika PBL itu? Itu tertuang di LKPD. Nah, seperti itulah kalau sudah semuanya ada rekan yang seperti tadi, itulah dia hot. Itu sudah hot karena di sana tidak lepas dari proses analisis. Ciri khas utama hot itu ada proses analisa di sana. Yang dianalisis itu tergantung materi, kembali ke materi. Apakah data yang dianalisa ya, apakah hasil percobaan ya, apakah sebuah cerita, bukan cerita maksudnya di sini sebuah proses, misalnya kita menayangkan proses pembuahan misalnya dengan video, proses terbentuknya janin, kan ada video-videonya ya, seperti itu. Itu kita aja anak itu menganalisanya. Nah, itulah hot, sudah hot. Jadi ciri hot di sana seperti saya katakan tadi, ada media yang diamati ya, kemudian model pembelajaran yang sudah kita siapkan yang tentu saja model pembelajaran yang menggugah peran aktif siswa di sana yang 4 tadi ya, dan LKPD untuk menuntunnya melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, itulah hot saya rasa ya. Nah, kalau guru sudah mempersiapkan itu ya sungguh hebat nanti suasana kelasnya itu, pembelajarannya itu. Nah, kebetulan Ibu kan pas prop, ya saya pas prop baru pulang dari Surabaya diklat. Nah, nanti saya akan ada semacam diklat di MGMP, Pokja tingkat MGMP, di sanalah nanti kita terapkan yang 4 model pembelajaran tadi itu. Kan sudah, cuman di KKM kita tidak ada kepengurusannya sehingga tidak bisa daftar tahun ini. Tapi sudah kemarin dibentuk, Ibu ikut nggak? Kepengurusan ditampun Bu di MTS Mas Bagi, MTS negerinya. Ya, itu tidak aktif di negerinya kemarin di MTS 1 Selong tidak aktif. Kita bentuk sendiri dan salah Agustus yang sudah mengajukan daftar proposal Agustus ini turun anggarannya, blogernya ya baru kita action, tapi kita sabar tahun depan baru bisa karena baru terbentuk pengurusnya ya. Nah, nanti di sana kita pembelajaran itu. Ya, oke, mungkin itu masalah tentang pembelajaran hot ya. Terakhir Bu, terkait masalah pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Mungkin media seperti apa Bu yang atau teknologi yang bagaimana yang relevan kita terapkan di dalam pembelajaran? Iya, kalau kita bicara teknologi tentu saja kita terkait sama IT ya, atau apa istilahnya laptop lah ya, internet terutama juga. Dan khusus di IPA, teknologi di sini saya rasa berperan dalam sebagai media. Ada namanya aplikasi PET, saya terima kemarin. Salah satu aplikasi di pembelajaran IPA, karena di sana kita bisa, misalnya kita tidak punya lab, tidak punya alat, tidak punya bahan, misalnya kita mau uji pH misalnya ya, tidak ada lakmus dan sebagainya. Itu ada aplikasi di PET itu. Sudah terancang, tinggal kita klik-klik di sana. Misalnya, kalau misalnya kita mau mengetahui pH darah ya, ada pH darah, ada pH air, ada pH larutan jeruk misalnya dan sebagainya. Di sana sudah tinggal kita klik, dia akan seperti rangkaian alat. Jadi kayak simulasi Bu ya, kayak simulasi kegiatan ya aplikasi ini.
Jadi kita seolah-olah praktik di sebuah lab, tetapi dengan aplikasi. Nah, misalnya kita mau uji makanan juga, tinggal kita ambil aja. Di sana sudah semua tersedia jenis makanan. Misalnya uji glukosa, uji proteinnya, uji karbohidrat dengan larutan-larutannya itu. Nah, misalnya tepung kita tetesin dengan biuret misalnya ya. Nah, nanti kan ada perubahan warna di sana. Oh, kalau perubahan warna seperti ini, tandanya mengandung apa. Nah, seperti itu. Jadi PET itu seolah-olah kita berada di lab. Nanti seperti itu. Nah, saya rasa itu salah satu teknologi khususnya di sains ya. Kita akan terkait sama aplikasi yang ada offline, ada online ya. Yang utama sekali PET yang sudah saya tahu, yang sudah saya punya ya. Dan juga mungkin selain itu, selain kita punya aplikasi, bagaimana peran teknologi di pembelajaran sains ini ya saya rasa sangat tinggi perannya ya. Bagaimana kita browsing mau cari video pembelajaran misalnya kan kita harus browsing terus. Bagaimana pembelajaran itu kita kaitkan langsung sama internet kan bisa kan? Kita browsing, kemudian kita tayangkan langsung di kelas. Nah, seperti itulah dia. Bagaimana peran teknologi sangat-sangat dibutuhkan di IPA. Karena apalagi IPA ini kan ada fisika, ada biologi kan di MTS ya. Nah, apalagi fisika. Fisika itu kan terkait sama alat-alat apa ya istilahnya, alat-alat bagaimana menguji hukum Pascal misalnya ya. Kan banyak videonya di sana, aplikasinya seperti apa, hukum Pascal itu seperti apa di kehidupan, apa sih manfaat hukum Pascal misalnya ya, itu kan ada videonya juga itu. Nah itulah di sanalah perannya sangat-sangat kita butuhkan maksudnya ya, peran teknologi pada pembelajaran itu. Nah pembelajaran berbasis internet kan ada kan, bagaimana seorang guru menghubungkan internet ya di kelas itu sehingga anak-anak bisa saksikan langsung. Ya, saya rasa sangat-sangat kita butuhkan ya. Kita sekarang kan era 4.1 itu ya, untuk mendukung pembelajaran abad 21 ini. Jadi sangat-sangat kita butuhkan peran IT di sana atau teknologi. Yang tertarik masalah aplikasi PET Niki, Bu, yang baru dengar kebetulan Niki, mungkin nanti Bu bisa sharing nanti ke kami di sini aplikasi Niki karena akan sangat bermanfaat bagi kami, terutama kami yang belum punya. Nanti dah kapan saya ke sana untuk ini ya. Ya, nanti saya tunjukkan salah satu ya. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh aplikasi PET itu kebetulan kami pakai kemarin di Surabaya. Saya kemarin tanggal 3 sampai tanggal 13 sampai tanggal 16 saya di Surabaya 5 hari itu. Untuk itu. Ya, mudah-mudahan nanti ada waktu ya di madrasah kita bisa kumpul untuk sedikit sharing ya pengalaman saya, karena memang pengalaman materi yang saya dapat itu harus saya sampaikan di guru ya. Cuman kita butuh wadah kan, kita butuh wadah untuk bisa berdiskusi. Kebetulan ini kan tahun ajaran baru Bu, mungkin akan sangat membantu bagi kami dalam memulai pembelajaran. Ya. Makasih. Makasih Bu waktunya. Maaf ya kegiatan Ibu jadi sedikit terhambat. Ya, enggak, saya memang biasa kalau minggu kan biasa banyak acara keluarga ya. Mau ke Pulkam ini sedikit ini. Sida ini masih daring ya PPG-nya? Masih daring. Terus kapan Sida anunya, luringnya? Enggak. Kebetulan semuanya daring, full daring Bu, kecuali pas PPL nanti sih semuanya daring karena enggak ada luring? Enggak ada luring, soalnya kampusnya jauh juga di Makassar. Alhamdulillah, kalau dulu kan disuruh pergi
Nggih, Mau ke alhamdulillah Makassar lah, makin. ke Ujung Pandang lah, ke Jakarta lah. Iya kasihan kan, butuh Nggih, biaya itu. nggih, sekarang bisa Iya, sambil ngajar, bisa sambil ngurus rumah juga. iya. Ya, mudahan sukses ya, mudahan lulus ya. Nggih, amin Bu, makasih Ya, waktunya. ya, Yang stop iya, record nggih. ya, Nggih. iya, Nggih. iya.